misalkan saya akan menyampaikan begitu. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan, tadi saya mengatakan bahwa secara prinsip ya, saya mengakui kitab suci Al-Quran sebagai firman Allah tanpa ragu gitu. Nah, mengapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat prinsip dalam kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan banyak prinsip yang ditulis di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, itu sama dengan kitab perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum perang, hukum poligami, ya, semuanya ada di dalam kitab perjanjian lama gitu. Jadi tidak kurang dan tidak lebih secara prinsip, saya katakan ya. Secara prinsip artinya secara pokok penting gitu. Nah, tentunya kita harus melihat dari sisi itu ketika kita berbicara tentang Islam gitu. Dan ketika saya kembali kepada kekristenan, saya bertanya kepada mahasiswa saya di kelas itu, saya bertanya satu pertanyaan, apakah kalian mengakui bahwa kitab perjanjian lama dan Taurat Tuhan yang dicatat dengan baik di kitab 5 kitab perjanjian lama yang ditulis oleh Musa itu adalah firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen percaya bahwa perjanjian lama adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Gitu. Tidak ada yang ragu dengan itu. Tetapi adalah pertanyaannya sekarang, sekalipun di dalam perjanjian lama yang kita akui dengan sepenuh hati sebagai bentuk dari firman Allah, pertanyaannya apakah kita hidup kita hari ini dalam standar perjanjian lama? Tentunya tidak, ya. Tentunya tidak, ya. Justru seperti Paulus mengatakan bahwa Taurat adalah bayangan yang akan datang, yang sekarang digenapi dalam Kristus Yesus. Ya. Itu pernyataan yang luar biasa dari seorang Paulus gitu. Sekalipun di dalam pelayanannya Paulus tidak meninggalkan keyahudiannya sama sekali. Kalau kita membaca di Perjanjian Baru, kita melihat dengan tekun Rasul Paulus tetap beribadah di sinagog, bertemu dengan orang-orang Yahudi di perantauan di Asia Kecil, dan untuk menjalin kontak dengan mereka, Paulus selalu ke sinagog. Ya, ini tujuannya, itu luar biasa. Dan di akhir hayatnya sama, ya. Ketika dia pulang ke Yerusalem sebagai suku Benyamin, dia juga melakukan semua upacara dan ritual dari orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme atau mereka yang memegang Taurat sebagai arah hidup mereka begitu. Tetapi Paulus tahu persis bahwa ia sekarang hidup dalam satu perjanjian baru, tetapi dia tidak pernah memungkiri dari mana asalnya dia begitu. Nah, kembali tadi apa yang saya sampaikan bahwa secara prinsip di dalam kitab suci Al-Quran sama persis dengan kitab perjanjian lama. Tetapi bagi orang-orang percaya, pengikut Kristus, mereka tidak lagi hidup dalam standar itu. Ya, ini harus kita tegaskan dan kita garis bawahi. Mengapa? Karena banyak orang-orang Kristen itu ketika bersahabat dan bersentuhan dengan keislaman selalu berpikir bahwa kitab suci Al-Quran pemahamannya banyak yang seperti itu, bahwa ini bukan firman Allah. Terus definisi arti sebagai seorang nabi juga bias begitu. Bagi orang Kristen, nabi terus dinubuatkan, ya, dipilih, ya, dan juga menyatakan tanda-tanda kenabian. Ini kepercayaan bagi orang Kristen yang tentunya benar, ya, karena mereka mendasarkan pemahaman ini kepada pengajaran-pengajaran firman Allah itu sendiri. Ya. Kalau kita melihat banyak nabi diperlengkapi Allah dengan itu, dari Musa, dari Elia, mereka menyatakan itu, ya, tanda-tanda yang luar biasa untuk menyatakan kenabian mereka. Tetapi kalau kita belajar kepada Nuh, kepada Habel, kepada Abraham,
kepada Yusuf, ya, kepada Ayub, ya, mereka tidak melakukan mujizat apapun. Ya. Toh identitas dan pernyataan bahwa mereka seorang nabi dan bapak beriman kepada Abraham itu melekat. Gitu. Ya. Jadi dari ukuran itu, kekristenan jelas bahwa nabi juga tidak harus membuat mujizat, gitu ya. Seorang nabi tanda paling utamanya justru hidup dalam kehendak Bapaknya, dalam ketaatan, ya, seperti Abraham atau mungkin dalam bahasa kitab suci Al-Quran Ibrahim. Dalam segala ketaatan dia menghidupi kehendak Bapaknya. Sekalipun Ibrahim harus meninggalkan Ur Kasdim dan menuju ke tempat yang sama sekali dia tidak tahu begitu. Tetapi itulah apa yang terjadi di dalam fakta yang kita pelajari dalam Alkitab. Nuh juga sama persis. Ia tidak menyatakan mujizat apapun selain membuat bahtera sekian puluh tahun, mungkin ratus tahun, ya. Bahtera itu dibuat begitu hanya untuk mentaati kehendak Bapaknya. Sama dengan Habel, sama dengan Yusuf. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak melakukan mujizat apapun sebagai bentuk pernyataan peneguhan kenabiannya, tetapi mempunyai ciri yang paling utama, yaitu hidup dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Allahnya itu. Ya, ini harus kita pahami, karena saya khawatir bahwa seseorang melakukan banyak peneguhan mujizat tetapi tidak hidup dalam kehendak Bapaknya.